Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini dan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan menceritakan atau menerangkan tentang salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ithar. Rasulullah lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Rasulullah mempunyai sifat lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, ketimbang keluarganya. Makanya Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat antusias sekali, sangat memperhatikan sekali terhadap umatnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kalau seandainya ada umatku tertusuk duri, tentunya aku juga merasakan bagaimana sakitnya umatku. Inilah keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu sifat yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kita selaku umatnya berkewajiban untuk mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sekali, sangat cinta, sangat sayang terhadap umatnya. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan urusan umatnya ketimbang urusan dirinya. Rasulullah rela berkorban untuk umatnya, rela berkorban untuk sahabat-sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan urusan dunia yang tidak ada harganya di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan urusan akhirat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan terhadap umatnya. Di sini diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana Rasulullah lebih mementingkan terhadap sahabatnya. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ghaidah. Saya bacakan nasnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam dakhala Ghaidatan ma'a ba'di ashabihi. Rasulullah pernah
suatu hari masuk di satu lembah atau banyak sekali pepohonan di situ. Gaidah itu namanya. Ma'a ba'di ashabihi, bersama sebagian sahabat-sahabatnya. Disitulah Rasulullah menemukan sawakin, menemukan siwak atau kayu arok, yang dipakai buat siwak. Fajtana minha sawakin. Rasulullah memetik itu kayu arok atau siwak. Ahaduhuma mu'waj wal akhar mustaqim. Salah satu dari siwak itu, tangkai atau pohon siwak itu, yang satu agak miring atau bengkok, wal akhar mustaqim, dan satunya lagi lurus. Tapi subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fadafa'al mustaqima ila sahibihi. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan kayu siwak itu yang lurus ila sahibihi, kepada temannya. Faqala lahu ya Rasulullah. Sahabat pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunta wallahi ahaqqu bil mustaqim minni. Engkau lebih berhak ya Rasulullah untuk mengambil siwak yang lurus. Tapi kenapa engkau memberikan siwak atau tangkai yang lurus itu, kau berikan kepada kami, kepada saya? Faqala, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiban, tidaklah dari seorang teman yang berteman dengan seorang teman, walau sa'atan minan nahari, walaupun sebentar, satu saat daripada siang, illa su'ila an suhbatihi, melainkan dia akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemanannya, persahabatannya. Hal aqama fiha agam haqqullahi am adha'ah. Apakah ketika berteman itu dia menegakkan atau menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam musahabah, di dalam pertemanan, am adha'ahu, atau melalaikannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan juga diceritakan bahwa pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Di dalam nasnya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya bacakan lagi. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari pernah keluar ila bi'rin, menuju ke sumur. Yagtasilu indaha, Rasulullah ingin mandi di sumur itu. Fa amsaka Hudzaifatu ibnul Yamani ats-tsauba, dan sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman memegang baju daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qama yasturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia lalu Hudzaifah ibn Yaman itu dengan baju itu menutupi agar orang lain tidak bisa melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Lalu hatta igtasala, sampai Rasulullah selesai mandi. Thumma jalasa Hudzaifah liyagtasila. Setelah itu bergantian Hudzaifah
ini mandi. Hudzaifah ini mandi. Fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsaub. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bajunya Hudzaifah. Mengambil bajunya Hudzaifah untuk apa? Rasulullah untuk menutupi Hudzaifah yang sedang mandi, agar supaya manusia atau orang-orang tidak bisa melihat daripada aurat sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Fa'aba Hudzaifah, sahabat Hudzaifah pun menolak. Wa qala, dan berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sumpah demi ayahku dan demi ibuku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la taf'al, jangan kau lakukan ya Rasulullah. Fa'aba alaihi salam, tetap Rasulullah menolak. Tidak wahai Hudzaifah. Gantian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yasturahu bitsaubi hatta iktasal. Sampai Hudzaifah itu mandi, selesai mandi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup dengan bajunya Hudzaifah dari pandangan orang-orang, sehingga terlihat aurat daripada Hudzaifah. Artinya ditutup oleh Rasulullah supaya orang-orang tidak bisa melihat auratnya sahabat Hudzaifah ibnul Yamani. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastahaba ithnani qattu, tidaklah berteman dua orang, illa kana ahabbuhuma ilallahi arfaqahuma bisahibih. Tidaklah berteman dua orang kecuali salah satunya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana ahabbuhuma ilallah, orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, arfaqahuma bisahibih, orang yang paling lembut bersama temannya, orang yang paling baik bersama temannya, orang yang paling bijak dengan temannya. Siapa di antara dua orang yang bersahabat, yang mana salah satunya adalah orang yang paling lembut, paling baik, paling bijak, dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitu juga para salafun salih, yang mereka memang panutannya tidak lain dan tidak bukan kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafun salihun, para ulama-ulama yang betul-betul mengikuti jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dulu di zamannya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ajma'in, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar. Ahda li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'sa syatin. Beliau pernah memberikan hadiah kepada seseorang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sa syatin, kepala kambing. Masya Allah. Jadi sahabat Abdullah bin Umar memberikan kepada seseorang daripada sahabat Rasulullah kepala kambing. Faqala akhi fulan ahwaj minni ilaihi. Masya Allah. Sahabat yang tadi yang diberikan hadiah oleh sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, Fulan bin Fulan lebih butuh daripadaku, kirimkan ini kepala kambing kepadanya. Faba'atha bihi ilaihi faba'athahu dzalikal insan ila akhir. Terus begitu.
Dari satu sahabat ke sahabat yang lain. Dari satu sahabat ke sahabat yang lain. Yang kedua mengatakan, sahabatku fulan bin fulan lebih butuh dariku. Yang ketiga pun mengatakan seperti itu, sahabatku lebih butuh daripadaku. Subhanallah, pada akhirnya itu kepala kambing kembali lagi ke orang yang pertama. Setelah melalui 7 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitulah para sahabat-sahabat Rasulullah, para aslafun salihun, yang memang Allah sabdakan dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah tegas, sangatlah wibawa, sangatlah keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Di antara mereka satu sama lain saling mencintai. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.